Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Hukum Administrasi Negara, kami akan memaparkan hasil materi kami tentang peraturan kebijakan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Aldani Wijaya sebagai pemateri pertama. Selanjutnya ada Mursida Thohir sebagai pemateri kedua, dan ada Dinda Andini sebagai pemateri ketiga. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Jadi peraturan kebijakan ada terbagi dalam 4, yaitu pengertian peraturan kebijakan dalam sistem hukum Indonesia, fungsi peraturan kebijakan dalam sistem hukum, peran hukum administrasi negara dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pengertian peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan, Beleidsregels, Spiegelrechts, Pseudo-Wetgeving, Policy Rules adalah ketentuan. Rules bukan law yang dibuat oleh pemerintah sebagai administrasi negara. Cabang-cabang pemerintahan yang lain tidak berwenang membuat peraturan kebijakan. Presiden sebagai kepala negara tidak dapat membuat peraturan kebijakan. Kewenangan presiden membuat peraturan kebijakan adalah dalam kedudukan sebagai badan atau pejabat administrasi negara, bukan sebagai kepala negara. Peraturan kebijakan bukan atau tidak termasuk salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan, meskipun dalam banyak hal menampakkan gejala sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penggunaan istilah peraturan dalam arti wetgeving atau peraturan perundang-undangan sebenarnya kurang tepat. Kalaupun dipergunakan istilah peraturan bukan dalam padanan wetgeving atau legislation, tetapi sebagai padanan regel atau rules. Dalam kaitan penamaan tersebut lebih tepat dinamakan Beleidsregels daripada wetgeving. Dalam bahasa Indonesia, istilah regel atau rules mungkin lebih tepat berpadanan dengan kata ketentuan dibandingkan peraturan atau peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keputusan administrasi negara sebagai Beleidsregels akan dinamakan ketentuan kebijakan. Dengan memakai kata ketentuan akan nampak bedanya dengan peraturan yang dapat dapat berarti sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, yakni peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Pembuatan peraturan kebijakan diperlukan dalam rangka menjamin ketaat-azazan atau konsistensi tindakan administrasi. Ketaat-azazan ini bukan hanya berlaku bagi tindakan yang bersumber atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, juga berlaku bagi tindakan-tindakan yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Kebutuhan akan ketaat-azazan ini berkaitan dengan azas-azas umum penyelenggara pemerintahan yang lain, antara lain atas azas kesamaan, azas kepastian hukum, dan azas dapat dipercaya. Dengan adanya peraturan kebijakan tersebut, maka akan terjamin ketaat-azazan tindakan administrasi negara dan untuk setiap peristiwa yang mengandung persamaan, kepastian hukum, dan tindakan-tindakan dapat dipercaya karena didasarkan pada peraturan yang sudah tertentu. Peraturan kebijakan dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum merupakan suatu sistem karena diikat oleh azas hukum. Oleh karena itu, apabila memahami hukum sebagai suatu sistem hukum, maka hukum mengandung nilai-nilai yang merupakan satu kesatuan. Demikian halnya dengan suatu peraturan perundang-undangan yang merupakan suatu sistem yang bersumber pada suatu nilai tertentu. Sistem nilai ini dapat membentuk masyarakat menurut pola yang dikehendaki dan pedoman bagi pembentukan undang-undang dalam menentukan pola tingkah laku masyarakat. Dengan kata lain, hukum tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang ada pada masyarakat, melainkan juga mengarah pada tujuan-tujuan yang dikehendaki. Pembentukan peraturan perundangan dalam rangka harmonisasi hukum menuju hukum responsif diselenggarakan melalui proses demokratis dan terintegrasi yang dijiwai Pancasila dan bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menghasilkan produk peraturan perundang-undangan yang harmonis sampai pada tingkat peraturan pelaksanaannya. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran. Sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi di atas seperti apa yang terjadi dalam Permendagri nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata unit pelayanan perizinan terpadu di daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan dari Menteri Dalam Negeri sebagai pejabat atau administrasi negara dalam upaya peningkatan pelayanan perizinan di daerah. Munculnya kebijakan itu mengakibatkan terjadinya beberapa permasalahan baru dalam rangka pelayanan perizinan. Terlebih lagi, sebelum terbitnya kebijakan tersebut telah ada aturan lain yang sama mengatur tentang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Yang diantaranya adalah
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan pelayanan satu pintu, dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan telah terjadi disharmoni di antara peraturan-peraturan tersebut. Menurut Purbo Pronoto Fresh Ermensen, dapat berbeda dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah yang layak. Kebijakan merupakan perpaduan jiwa idealis, realistis, dengan pragmatis, sedangkan azas kebijakan dalam azas pemerintahan yang layak adalah suatu pandangan jauh ke depan dari pemerintahan. Berkenan dengan hal itu, prinsip kebebasan menentukan peraturan kebijakan dalam rangka Fresh Ermensen harus didasarkan kepada asas penyelenggaraan pemerintah yang layak. Untuk menjaga konsisten sistem pembagian kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif secara tegas, Fresh Ermensen tidak dapat dipergunakan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara teknis. Peraturan kebijakan dapat menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku karena hanya menekan aspek dogmatic daripada rechmatic secara pintas. Hal demikian dapat dipandang untuk mengisi kekosongan hukum atau terobosan atas ketentuan hukum yang dipandang sudah tidak memadai. Akan tetapi apabila mengabaikan asas-asas hukum, pemerintahan yang layak dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum. Fungsi peraturan kebijakan dalam sistem hukum. Fresh Ermensen muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan azas legalitas. Bagi negara yang bersifat welfare state, azas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat yang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Di dalam praktik penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh administrasi negara dalam hal-hal sebagai berikut. A. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian konkret terhadap suatu masalah tertentu. Padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera, misalnya dalam menghadapi suatu bencana alam ataupun wabah penyakit menular. Aparat pemerintah harus segera mengambil tindakan yang menguntungkan bagi negara maupun bagi rakyat. Tindakan yang semata-mata timbul atas perkara sendiri. Yang B. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintahan memberikan kebebasan sepenuhnya. Misalnya, dalam pemberian izin berdasarkan pasal 1 HO menimbulkan keadaan bahaya sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Dan C. Adanya delegasi perundang-undangan. Maksudnya, aparat pemerintahan diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya dalam mengambil sumber-sumber keuangan daerah. Pemerintahan daerah bebas untuk mengelolanya asalkan sumber-sumber itu merupakan sumber yang sah. Sedangkan menurut Markus Lukman, peraturan kebijakan dapat difungsikan secara tepat guna dan berdaya guna yang berarti: A. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan. B. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vakum peraturan perundang-undangan. C. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan. D. Tepat guna dan budaya guna sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman. Yang E. Tepat guna dan berdaya guna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat, berubah, dan memerlukan pembaruan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya, peran hukum administrasi negara dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Yang pertama, mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan objeknya. Maka HAN yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan adalah tata cara dalam lingkungan administrasi negara. Yang kedua, mengatur kewenangan administrasi negara dalam membuat atau membentuk peraturan perundang-undangan HAN baik yang berbentuk UU atau peraturan lain. Yang ketiga, mengatur materi muatan bagi ketentuan-ketentuan administrasi negara. Tidak jarang HAN, terutama yang berbentuk peraturan perundang-undangan, mengatur mengenai hal-hal yang harus menjadi materi muatan suatu peraturan perundang-undangan atau suatu muatan keputusan administrasi negara.